Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dewi Astini Syam dari program studi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Pelopo. Kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi seputar kehamilan, tugas dari mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan oleh dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Jadilah ibu hamil yang pintar dan berpengetahuan luas dengan menyimak beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, berapa kali sih ibu harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Nah, ketika sudah diketahui positif hamil, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dan minimal 2 kali pemeriksaan dokter pada trimester 1 dan trimester ketiga. 2 kali pemeriksaan pada trimester pertama atau usia kehamilan hingga 12 minggu, 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua atau usia kehamilan 12 hingga 24 minggu, dan 3 kali pada trimester ketiga atau usia kehamilan 24 hingga 40 minggu. Berikut adalah beberapa pemeriksaan awal pada kehamilan. Yang pertama, pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, dan lingkar perut. Yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan tes kehamilan, golongan darah, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan HIV dan penyakit menular seksual lainnya, dan penyakit hepatitis. Yang ketiga adalah pemeriksaan ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG. USG pada awal kehamilan disarankan pada usia kehamilan 5-7 minggu dan tidak lebih dari 12 minggu. USG pada awal kehamilan bertujuan untuk memastikan kehamilan di dalam rahim, mendiagnosis kehamilan abnormal seperti kehamilan ektopik atau di luar kandungan dan kehamilan anggur atau mulahidatidosa, menentukan usia kehamilan dan menentukan anatomi ibu. Sedangkan USG ibu hamil pada trimester ketiga atau di atas 28 minggu umumnya dilakukan untuk memantau pertumbuhan janin, lingkar kepala, air ketuban, dan posisi janin. Yang keempat adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti riwayat kesehatan reproduksi, riwayat kehamilan sebelumnya, dan riwayat penyakit reproduksi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan psikologi, seperti screening depresi dan kecemasan, evaluasi dukungan sosial, dan konseling tentang kehamilan dan persalinan. Berikut adalah kebutuhan nutrisi penting untuk ibu hamil. Yang pertama, asam folat untuk mencegah cacat tabung saraf janin. Yang kedua, vitamin D untuk meningkatkan penyerapan kalsium untuk tulang janin. Vitamin E untuk melindungi janin dari kerusakan oksidatif. Vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan kesehatan janin. Vitamin B12 untuk membantu pembentukan sel darah merah dan saraf janin. Zat besi untuk mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan janin. Kalsium untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Sedangkan omega 3 dan protein untuk membantu pertumbuhan janin dan meningkatkan perkembangan otak dan mata janin. Nah, kebutuhan tersebut dapat didapatkan dari berbagai makanan seperti sayuran hijau, buah-buahan, ikan, daging merah, produk susu, kacang-kacangan, dan bijian utuh. Berikut adalah tanda bahaya pada kehamilan. Pertama, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Ibu tidak mau makan dan muntah terus-menerus. Pergerakan janin di bawah 10 kali dalam sehari. Perdarahan pada kehamilan. Sakit kepala hebat. Keluar air ketuban sebelum waktunya. Demam tinggi dan kejang pada ibu hamil. Berikut beberapa perubahan emosional pada ibu hamil. Yang pertama, sensitif, sedih, khawatir, dan takut. Beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama, kerja berat. Yang kedua, minum obat tanpa resep dokter. Yang ketiga, tidur terlentang pada hamil tua. Yang keempat, merokok atau terpapar asap rokok. Dan yang terakhir, minum minuman beralkohol. Berikut adalah beberapa persiapan menghadapi persalinan. Yang pertama, putuskan tempat dan penolong persalinan. Yang kedua, tanyakan pada bidan atau dokter tanggal perkiraan persalinan. Yang ketiga, siapkan calon pendonor darah. Siapkan dana cadangan untuk persiapan persalinan. Siapkan transportasi menuju tempat persalinan.
Dan yang terakhir, siapkan perlengkapan ibu dan bayi. Nah, itulah tadi beberapa edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua ibu hamil di luar sana dan dilancarkan hingga proses persalinannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.